Kesempatan transisi kali ini. Strike. Oh! Adakah kontak tadi yang membuat tersusun? Pertama adalah sekitar Metro Sawit. Ogawa coba untuk bisa ada Mashida. Kesempatan bagi Morita ada. Ke tengah ke atasnya memang yang itu harus diperbaiki karena serangan balik beberapa kali itu dari momentum sebenarnya. Karena tadi kalau menurut saya sih ketika kita bisa menahan 0-0 di babak pertama lawan tim ranking 2 Asia itu hal yang bagus. Tetapi kan permainan bola itu 90 menit kita harus fokus. Nah, kita lihat ketika ada pergantian pemain. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Skor akhir dan skor sementara Timnas Indonesia versus Jepang. Dan Erick Thohir langsung lakukan hal di luar dugaan ini usai laga. Berita pertama jalannya laga. Timnas Indonesia tertinggal 0-2 melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Jepang unggul setelah Justin Hubner cetak gol bunuh diri dan Takumi Minamino menggandakan keunggulan. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Petang, Timnas Indonesia menurunkan pemain debutan Kevin Dix. Kejutan juga dibuat Shin Tae-yong dengan memasang Yakob Sayuri sebagai starter. Jepang langsung mendominasi permainan dengan penguasaan bola di menit-menit pertama. Peluang buat Indonesia lahir di menit ke-8 melalui Rafael Struijk, namun sayang dalam posisi 1 lawan 1 dengan kiper Zion Suzuki, dia gagal mencetak gol usai tendangannya di blok. Peluang yang didapat Ragnar Oeratmangon juga belum berbuah gol. Kondisi lapangan yang basah akibat hujan membuat kedua kubu harus beradaptasi untuk menemukan bentuk permainan. Peluang yang didapat Ragnar Oeratmangon juga belum berbuah gol. Kondisi lapangan yang basah akibat hujan membuat kedua kubu harus beradaptasi untuk menemukan bentuk permainan. Timnas Indonesia akhirnya kebobolan pada menit ke-36 melalui gol bunuh diri Justin Hubner. Skor 0-1 sementara menandai keunggulan Jepang atas Indonesia. Tak berselang lama, Takumi Minamino mencetak gol kedua Jepang unggul 2-0. Hingga babak pertama berakhir skor sementara 2-0. Berita kedua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini mengungkapkan komitmennya untuk terus memperkuat tim nasional Indonesia di semua lini. Dalam beberapa bulan terakhir, langkah progresif telah diambil untuk memastikan bahwa Indonesia dapat bersaing di level tertinggi, terutama di ajang Piala Dunia dan Piala Asia yang akan datang. Salah satu langkah besar yang kini tengah menjadi sorotan adalah kedatangan pemain keturunan Indonesia Belanda, Ole Romeni, yang diprediksi akan segera mengurus proses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sudah menunjukkan banyak perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi kita harus lebih agresif dan tajam di depan gawang. Dengan adanya pemain-pemain berkualitas dan proses naturalisasi yang berjalan dengan baik, saya yakin kita bisa mencapai hal itu, kata Erick. Bikin kaget. Timnas Uzbekistan alami hal serupa dengan Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini penjelasannya. Timnas Uzbekistan mengalami nasib lebih tragis dari Timnas Indonesia lantaran harus kebobolan gol Qatar setelah laga berjalan 102 menit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Drama kontroversial kembali terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah Timnas Indonesia dirugikan keputusan wasit di laga versus Bahrain 10 Oktober 2024, nasib yang sama dialami Uzbekistan. Di grup A, pasukan Serigala Putih bahkan lebih tragis ketika sama-sama menghadapi negara Teluk Arab, Qatar. Uzbekistan kalah 2-3 ketika bertamu ke Doha. Masalahnya, gol penentu kemenangan Timnas Qatar terjadi pada menit ke-12 injury time atau menit ke-102. Tambahan waktu sebanyak itu jauh kelewat batas karena wasit pada awalnya hanya mengumumkan 6 menit injury time. Timnas Uzbekistan nyaris mewujudkan comeback dengan mencuri 1 angka di Doha. Setelah bangkit dari ketinggalan 0-2 menjadi seri 2-2. Qatar unggul.
2 gol saat turun minum melalui 2 gol bintang utama mereka, Almoiz Ali, 25 menit 41 menit. Uzbekistan pantang menyerah dan berhasil terbangun di babak kedua. 2 gol Abbosbek Faizullaev menyetarakan kedudukan, juga melalui ukiran brace hanya dalam interval 5 menit, 75-80. Skor imbang 2-2 terpampang ketika pertandingan memasuki akhir waktu normal. Wasit pun memberi waktu tambahan 6 menit. Jika laga Indonesia versus Bahrain dipimpin wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, sekarang giliran Kim Jong-hyuk yang menjadi sorotan kontroversi. Wasit asal Korea Selatan itu tak kunjung meniup peluit akhir sebelum timnas Qatar mencetak gol ketiganya. Sepakan pemain naturalisasi dari Brasil, Lucas Mendes, berhasil menyerangkan bola ketika pertandingan berjalan 101 menit dan 42 detik. Momennya 2 kali lipat dari menit tambahan yang dia berikan sendiri. Tak lama setelah gol tersebut, barulah wasit Kim menyudahi permainan. Akun resmi AFC dan Asosiasi Qatar kembali menjadi sasaran. Persis dengan kejadian selepas timnas Indonesia ditahan Bahrain 2-2 di matchday 3 grup C. Ketika itu, proyeksi 3 poin tim Garuda buyar akibat gol penyama kedudukan dari Mohamed Marhun pada menit ke-90+9. Momennya lewat 3 menit dari waktu tambahan yang diberikan Al-Kaf. Timnas Qatar memang rutin disindir warganet setelah kemenangan mereka pada Piala Asia 2023 di negaranya sendiri sangat lekat dengan kontroversi. Pelatih timnas Uzbekistan, Sreko Katanec, menganggap pasukannya tidak beruntung saja karena kalah dengan cara menyakitkan. Keberuntungan menghindari kami karena kalah di saat-saat terakhir pertandingan, ujar legenda klub Sampdoria yang merajai Italia pada awal tahun 99. Pertandingan berjalan sulit seperti yang kami perkirakan. Kami pulih di babak kedua, tapi kebobolan gol fatal, tambahnya. Dikutip bolasport.com dari Gulf Times. Tak bisa dihindarkan lagi, kejadian tersebut semakin menambah kecurigaan AFC bersekongkol dengan negara-negara Arab. Mengejutkan, back timnas Indonesia ngomong gini soal hasil kerja Shin Tae-yong selama di timnas Indonesia. Begini katanya, back timnas Indonesia, Sandy Walsh, bicara tentang sosok Shin Tae-yong. Sandy sejauh ini sudah mencatatkan 15 caps bersama timnas Indonesia. Tentunya, ini membuat dia cukup mengenal sosok Shin saat bertugas di skuad Garuda. Apalagi, dia merupakan pemain awal yang masuk dalam rekomendasi untuk bisa membela timnas. Kedekatan Sandy dengan Shin tercermin dalam beberapa momen di sosial media. Sandy Walsh menjelaskan, Shin Tae-yong merupakan pelatih dengan disiplin tinggi. Saat di lapangan, semua pemain percaya dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut, termasuk dalam aspek taktikal. Menurutnya, ide-ide Shin seringkali menjadi kejutan yang membuat performa skuad Garuda semakin membaik. Saya percaya dia mengatakan semacam disiplin, terutama mungkin di luar lapangan sepak bola, tapi memberikan kebebasan di lapangan. Bahkan dengan taktiknya dia memiliki beberapa taktik yang perlu kita ikuti atau apa yang dia percayai dapat membantu kita mendapatkan hasil yang baik, tapi ada kebebasan di lapangan. Tapi tentunya dia punya disiplin, namun tentunya saya pikir itu sangat penting, kata Sandy Walsh dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Bank Mandiri. Pemain asal KV Mechelen ini menambahkan, aturan ketat selalu diterapkan saat berada di timnas. Hal ini membuat pemain lebih paham apa kewajiban yang mereka miliki saat bersama tim. Di luar lapangan sepak bola ketika kita berada di hotel ketika ada di rapat, makan siang, dan kamu perlu menetapkan beberapa batasan, beberapa disiplin dan dia mengikutinya. Lanjutnya, Sandy mengakui bahwa tugas Shin di timnas cukup berat, salah satunya terkait kendala bahasa. Namun, masalah tersebut sukses dia lewati dengan baik dan bisa memimpin tim dengan maksimal. Dia menilai bahwa Shin adalah pelatih hebat dan cukup berprestasi membawa timnas ke tahap ini. Sejujurnya ada kendala bahasa, banyak sekali. Sayangnya ada 2 atau 3 perbedaan bahasa yang ada di dalam tim, dan tidak mudah bagi pelatih untuk mengirimkan pesan kepada tim. Tapi dia telah melakukan pekerjaan luar biasa dan melihat prestasi yang telah dicapai dengan kita sebagai timnas, hal tersebut sangat luar biasa sebagai pelatih yang hebat. Kami semua senang bekerja dengannya, ujarnya.